Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, pada saat Eropa sedang kebingungan karena masa kegelapannya, disitulah Islam bersinar karena masa keemasannya. Kelas. Nah, disitulah ungkapan tersebut bisa muncul karena ungkapan tersebut sesuai pada keadaan zaman tersebut. Nah, zaman tersebut itu ketika saat Eropa sedang masa kegelapan, disitulah masa keemasan Islam terjadi. Lebih tepatnya ketika abad ke-8 Masehi sampai ke-13 Masehi. Nah, pada saat inilah Islam mencapai masa keemasannya. Nah, masa keemasan Islam ini terjadi ketika masa Daulah Abbasiyah. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Di saat inilah Islam menemukan masa keemasannya yang dimana ilmu pengetahuan meningkat pesat dan berpusat pada Islam. Terutama pada saat ini berdirinya Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan pada masa ini. Nah, ilmu pengetahuan pada masa ini tak dibeda-bedakan melalui suku, ras, ataupun agama. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari pada zaman tersebut. Karena para ilmuwan pada zaman tersebut meyakini bahwa apapun itu ilmu pengetahuan, baik dari manapun, itu pasti ada kebaikannya. Sesuai pada surat Al-Iqra ayat 1 yang dimana itu menjelaskan bahwa Iqra, bacalah atau pahamilah. Banyak tafsiran yang menjelaskan bahwa itu adalah untuk mempelajari sesuatu. Nah, dari pandangan-pandangan ini, muncullah tokoh-tokoh besar pada zaman keemasan tersebut. Contohnya seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan masih banyak lainnya. Seperti Ibnu Sina yang terkenal sebagai Avicenna oleh orang-orang barat, yang terkenal melalui filsafat, bidang kedokteran, dan buku karangannya yaitu Al-Qanun fi Al-Tib. Dan kemudian Al-Khawarizmi yang dikenal melalui aljabar dan algoritma yang menjadi dasar-dasar ilmu-ilmu sains modern. Dan masih banyak lagi. Sekarang kita fokus pada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah didirikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan kemudian mencapai puncak kejayaannya di masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Baitul Hikmah ini menjadi simbol intelektualisme Islam, yang dimana ini menjadi tempat para ilmuwan muslim dan non-muslim bekerjasama tanpa diskriminasi agama atau ras dalam mencari ilmu. Tak hanya Baitul Hikmah, pada masa ini juga didirikan banyak sekali tempat-tempat pembelajaran seperti observatorium, masjid, rumah sakit, dan perpustakaan. Pertama, dibangunnya sekolah atau madrasah yang menjadi salah satu institusi pendidikan tertua dan menjadi tempat dikhususkannya untuk belajar. Dan juga yang nantinya memengaruhi perkembangan sistem pendidikan modern. Madrasah sendiri menjadi pusat penting untuk penyebaran ilmu. Diperkirakan ada puluhan di Baghdad pada tahun 1200-an dan 100-an di Damaskus pada tahun 1500-an. Nah, setiap madrasah ini memiliki semacam perpustakaan untuk menyimpan buku-buku mereka dan masjid untuk beribadah. Dan ini semua dijadikan dalam satu kompleks. Pendidikan dimulai dari usia muda dan belajar bahasa Arab dan belajar membaca Al-Quran. Kemudian mereka akan belajar penafsiran dan juga hukum Islam atau fikih. Nah, tak hanya belajar tentang Islam saja, mereka juga belajar filsafat alam Yunani seperti logika dan aritmatika, astronomi, dan juga astrologi. Filsafat Yunani juga menjadi perdebatan umat Islam pada saat itu, karena filsafat Yunani mulai memengaruhi pemikiran orang-orang dalam teologi Islam. Muncul aliran-aliran seperti Maturidiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Setelah membahas beberapa penjelasan singkat, kita lanjut ke hal-hal yang memengaruhi kemunduran masa keemasan Islam. Nah, hal-hal yang memengaruhi kemunduran masa keemasan Islam ini yaitu banyak sejarawan yang mengungkapkan bahwa faktor internal kemunduran Islam adalah karena faktor politik dan ekonomi. Dan kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang paling berdampak pada kemunduran masa keemasan Islam ini adalah ketika Mongol menyerang Baghdad. Nah, Mongol menyerang Baghdad ini tak hanya menyerang saja, juga menghancurkan isi-isinya, infrastruktur kota. Puncaknya ketika perpustakaan terbesar tersebut yaitu Baitul Hikmah
dibakar dan naskah-naskahnya dibuang ke sungai Tigris. Yang dikatakan bahwa saat itu sungainya berubah menjadi hitam pekat karena lunturnya tinta-tinta pada naskah-naskah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada misinformasi atau salah kata. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.